dukanya ya kadang tugasnya kayak bikin capek. Oh iya, kayaknya semua desain kayak gitu kali Iya, ya. karena sampai nggak tidur atau tidurnya kayak udah ngaco banget terus kayak harus bangun subuh-subuh buat lanjutin tugas. Halo semuanya, sebelum mulai videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya karena dengan subscribe kalian telah mendukung channel ini agar tetap terus berkarya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Christian Saputra. Kali ini gua mendatangkan tamu spesial bernama Rahel. Ini orangnya. Rahel ini adalah anak murid gua dulu waktu gua masih ngajar di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Kebetulan gua ngajar di dunia fotografi dan Rahel sebagai muridnya. Itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ada ya? Lebih. Oh, lebih dari 5 tahun yang lalu. 2000. Lebih Ya? Lebih. Oke, lebih. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Rahel. Rahel, apa kabar? Baik. Baik. Sekarang lagi sibuk apa sih? Ya nyiapin UAS sih, kuliah online kan soalnya. Oh, kuliah. Nah, kuliah apa sekarang? Gue kuliah jurusan arsitektur Arsitektur. Oke. Di di Bandung ya. Swasta ya, apa negeri? Emang boleh ya naik kayak gitu? Nggak apa-apa, gue tanya aja. Swasta apa negeri? Swasta. Iya. Oh, swasta. Swasta di Bandung. Jauh banget ya. Nah, sekarang udah semester berapa sih? Gue sekarang semester 6. Semester 6 ya. Nah, apakah jurusan kuliah yang diambil sudah sesuai dengan cita-cita lo nggak? Kalau dibilang sesuai gue nggak yakin, tapi sejauh ini sih seneng-seneng aja sih jalaninnya. Aja ya. Tapi memang dari dulu lu kayaknya hobinya gambar-gambar gitu ya, gambar visual gitu-gitu ya. Ya sih, memang. Jadi Rahel ini dari dulu itu sukanya dunia-dunia seni, kayak contohnya menggambar. Terus dia suka banget sama foto. Ya, menurut gua sih fine-fine aja sih kalau memang dia ngambil jurusan arsitek. Karena memang dari dulu ya hobi dia gambar sih, sukanya. Oke. Kira-kira kalau lu kuliah arsitek nih, lu belajar apa aja sih? Kan selama ini kan yang kita tahu nih pada umumnya adalah kalau misalkan kita kuliah arsitek itu paling kita belajar cuma gambar rumah atau enggak bikin maket atau kayak gimana sih? Bisa lu jelasin nggak sih kuliah arsitek tuh belajar apa aja sebenarnya? Sebenarnya banyak sih, nggak cuman terbatas kayak gimana cara bikin desain ruang yang menarik, yang bagus, yang catchy. Tapi kayak diajarin juga kayak teori-teori gitu. Misalnya kayak sejarah ada, terus cara mikirnya juga diarah-arahin gitu. Sampai akhirnya bisa berproses lah bikin desain. Soalnya kan bikin desain nggak bisa cuman kayak diajarin sekali, Iya, 2 betul, kali, betul. langsung jadi bisa kan. Nah itu banyak mata kuliah pendukungnya gitu. Misalnya apa ya, gue kasih contoh aja ya kan arsitektur itu bikin bangunan kan, ya ada mata kuliah struktur. Iya. Seenggaknya kita tahu prinsip struktur buat dimasukin ke desain, nggak salah-salahan. Nah yang lainnya misalnya kayak material bangunan juga ada mata kuliahnya. Ya itu kan belajar, misalnya material tertentu nanti dia ngasih kesan yang gimana, nanti beda lagi sama yang ini. Gitu. Nanti kita mau yang material apa misalnya apalah. Ya buat apa ya? Jadi kayak misalkan lu Ya misalnya kayak lantai deh mau kesannya kayak hangat bisa pakai kayu, tapi kan nggak harus yang kayu beneran, bisa yang misalnya yang bisa udah dicampur atau. Jadi maksudnya arsitek itu bukan berarti belajar cuma menggambar-gambar doang ya, tapi belajar bagaimana kita mengolah sesuatu kayak misalkan nih kita pemilihan dari bentuk strukturnya kayak gimana gitu-gitu ya. Jadi pelajarin semua ya. Kalau hitung-hitungan kayak itu ada nggak sih hitung-hitungan matematikanya gitu-gitu ada nggak sih? Kalau Ada, arsitek? tapi Ada ya? kalau menurut gue sih yang nggak serempong matematika pas sekolah sih. Iya pasti ya. Ya kayak maksudnya mungkin kalau ada orang yang nanya gitu pikirnya mungkin dikasih rumus-rumus yang kayak fisika, tapi ya enggak sih. Paling cuma ngitung buat misalnya yang paling sering selalu dapat tuh ya skala. Skala ya. Skala dari gambar ke real gitu kan. Nanti kalau diganti lagi skalanya itu kan dihitung-hitung terus. Nah, terus Dan kalau misalkan yang lainnya sih palingan ngitung struktur, tapi rumusnya simpel sih. simpel. Nah, kalau misalkan nih kayak hitung-hitungan seperti kita mau bangun rumah nih. Budgeting gitu ada nggak sih hitungannya kayak misal kita membangun rumah nih mulai dari nol. Itu ada nggak sih
hitungan-hitungan rumus-rumusnya gimana gitu, ada diajarin juga? Sejauh ini sih enggak, cuman paling dosennya cuma ngarahin kayak ini kayaknya nggak ideal soalnya ini kelihatan mahal, cuma ya paling gitu. Oh gitu. Tapi nggak pernah dikasih eksaknya sih cara ngitungnya. Cara ngitungnya ya. Ya mungkin itu dari pengalaman sih, maksudnya ketika nanti lu udah terjun di dunia kerja, mungkin lu dengan sendirinya lu tahu nih harga buat ke klien tuh berapa gitu mungkin ya nanti seiringnya waktu. Oke, Rahel. Ya, Nah, sekarang kan lu jurusan arsitek nih. Ada nggak sih syarat umumnya buat masuk jurusan arsitek tuh gimana syarat-syaratnya? tiap univ sih kayaknya beda-beda ya. Persyaratannya ada yang minta tes gambar, ada yang enggak gitu. Cuma ya kebetulan gue kuliah di kampus yang emang minta tes gambar, jadi ya gue tes gambar di Tes situ, gambar, ikutin ya. terus masuk akhirnya. Masuk. Nah, itu gambarnya itu gambar apa nih? Apakah kita gambar bebas atau kita gambarnya tuh kayak bener-bener perspektif gedung atau gimana? Ada yang minta bebas, tapi ada juga yang mintanya ada soal ceritanya gitu. Soal ceritanya ya? Jadi soal cerita gitu, terus kita bikin ilustrasinya. Tapi ya secara arsitektur gitu ya pakai perspektif. Oh, berarti hampir sama dengan kuliah-kuliah desain pada umumnya sih. Dulu waktu gua kuliah desain juga gitu sih. Jadi kita dikasih cerita, suasana kecelakaan kereta, kita harus gambar semuanya gitu sih. Sama aja sih berarti ya. Ya Oke. mirip lah. Nah, kalau dari waktu lu tes masuknya itu kan disuruh tes gambarnya itu, lu udah bisa belum buat gambar? Apa lu apa ya? Apa lu pas begitu tes itu lu belum bisa? Apa udah bisa duluan nih buat gambar tuh? Gambar perspektif. Dulu kayak bisanya kayak belajar sendiri, tapi ditolak. Ditolak ya? Sempat ditolak. Terus akhirnya mau nyoba lagi, tapi les dulu Les dulu. sama orang. Akhirnya beneran diajarin terus baru bisa. Kayak ada beberapa hal yang sebenarnya kayak awalnya tuh gue nggak tahu. Oh harusnya gue gambar tuh begini-begini begitu. Terus abis les tahu, terus kayak beneran diseriusin bisa akhirnya. Berarti lu untuk masuk ke arsitek ini lu les dulu ya sebelumnya, les gambar dulu dong. Iya, Les gambar dulu. Selama berapa lama tuh? seminggu. Seminggu. Seminggu lu udah ngerti tuh kayak gambar perspektif 2 titik gitu-gitu udah ngerti semuanya. Iya udah. Udah. Ya, bagus lah. Karena gue waktu kuliah dulu ya itu belajar perspektif tuh agak susah sih. Karena apa ya? Karena biasa gambar-gambar bukan gedung sih. Jadi gue tuh agak-agak nggak ngerti kalau perspektif gitu kan kurang-kurang bisa gue. Oke. Nah, kira-kira nih pengalaman suka duka apa ketika lu kuliah selama ini? Lu semester 6 ya berarti ya? Iya. Nah, kan selama 6 semester ini ada nggak sih suka dukanya ketika lu masuk jurusan arsitek ini? Yang bagi gue tuh yang sukanya itu ya teman-temannya sih. Temen-temennya. Soalnya gue seangkatan dapat banyak banget kan teman-teman, dan dari yang banyak itu pun juga sebetulnya nggak sedikit yang sebetulnya bisa gue ajak ngomong, bisa gue ajak seru, bisa gue ajak main gitu. Itu sukanya sih salah satu. Terus dukanya ya kadang tugasnya kayak bikin capek. Oh ya, kayaknya semua desain kayak gitu kali Iya, ya. karena sampai nggak tidur atau tidurnya kayak udah ngaco banget, terus kayak harus bangun subuh-subuh buat lanjutin nugas. Yang kayak gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya sih kalau soal tugas memang sih jurusan semua desain pasti tugasnya banyak. Ujung-ujungnya gitu Ujung-ujungnya lagi. pasti begadang lagi. Tapi tergantung dari kita juga sih. Kalau kita mungkin kalau kitanya pintar manage waktu kayaknya nggak Bisa harus berkurang bisa sih. bisa Bisa nggak begadang ya, berkurang bisa sih. berkurang kan ya. maksudnya. Tapi gue ragu deh kalau beneran bisa nggak begadang. Iya, karena Kayak gue juga udah coba nyicil gitu, tapi entah gue nyicilnya nggak serius, tapi ujung-ujungnya juga kena gadang. Iya, Tapi pasti- sempet pasti sih dulu begitu tuh sih. kayak mending gitu, gadangnya kayak nggak selarut itu pernah. ya gue juga dulu kayak gitu tuh waktu kuliah desain komunikasi visual itu. Jadi gue udah kerjain tugas semaksimal mungkin, besokannya ada lagi, jadi tuh kayaknya tuh wah gila, bertumpuk-tumpuk gitu kan, Makanya lo nggak kalau kelar-kelar. udah akhir semester kayak bahagia gitu, akhirnya Iya. libur, padahal Makanya- belum UAS. Ya makanya kan kalau zaman dulu gue kuliah nih ya, gue dulu kuliah itu semester 1 sampai semester 3 itu masih niat. Begitu semester 4, 5, 6 itu udah wah gila, capek banget ya. Tapi akhirnya wah gila, semua itu bisa gue lewatin sih. Oke Rahel,
setelah lulus kuliah nanti, lu ada rencana mau kemana? Apakah lu bekerja di mana gitu, punya impian gak sih lu kira-kira? Gue untuk gambaran tujuan ke depan sih belum. Ya fokus kelarin kuliah dulu sih sama sempetin magang nanti. Gitu. Kira-kira magang mau di mana kira-kira nih? Apakah lu mau magang di satu perusahaan di Bandung apa di Jakarta kira-kira? Itu juga gue belum kebayang sih, jujur. Soalnya bisa aja sih kemungkinan dua-duanya, soalnya kan emang ada tempat tinggal juga kan. Jadi ya nanti mungkin tergantung mana yang terima. Terus cocoknya juga. Oke. Nah gini loh, kadang-kadang kan apa ya, yang gue pernah alami nih, impian kan gak sesuai dengan kenyataan nih. Begitu lu lulus kuliah nanti, lu sarjananya apa sih? Arsitek? Iya. Sarjananya apa nanti? SARS. SARS ya. Nah, lu nggak bekerja di bidang itu, misalkan nih, contohnya lu jadi arsitek, tapi lu nggak bekerja di bidang itu, lu bekerja di bidang lain. Kira-kira apa sih selain yang berhubungan dengan arsitek gitu? Banyak sih bisa. Plan B-nya gitu lah. Oh, plan B-nya gue atau kemungkinan yang lain. Atau enggak bidang yang lain di luar arsitek yang masih berkaitan dengan arsitek gitu lah. Bisa masuk jurnalistik sebetulnya. Jurnalistik. Jadi kan tahu ada majalah-majalah arsitektur gitu kan. Oh iya. Itu kan ada ada tim jurnalistiknya Iya, kan. iya, Itu bisa gue masuk ke situ. Segitu ya. Jadi kayak ya bekal-bekal kuliahnya ya dipakainya ke jurnalistik bisa. Atau mungkin juga ya jadi fotografer bangunan gitu kan juga bisa. Gitu. Nah berarti di arsitek itu juga belajar dong tentang kayak misalkan lu menjadi fotografer arsitek atau menjadi jurnalistik, belajar juga apa enggak? Itu lebih masuknya ke wadah minat sih, pilihan. Pilihan ya? Uh-uh. Oh mungkin kalau sekolah kayak eskul kali ya? Iya. Kayak eskul gitu. Nah kalau seandainya lu nggak menjadi arsitek, kalau seandainya nih lu nggak menjadi arsitek, kemana lu bakal arahnya ke depannya? Gue ada minat dikit sih masuk ke jurnalistik. Jurnalistik ya? Kalau nggak ya fotografer. Fotografer. Ya seputaran itu paling. Itu. Tapi masih berkaitan dengan arsitek dong harusnya dong. Bisa ya, bisa enggak. Gitu. Tapi bisa ya, bisa enggak? tapi ya untuk sementara sih masih minat ke arah situ. Tapi kalau misalkan nih, lu ditawarin sebagai freelance arsitek, mau? Misalkan lu nawarkan diri lu ke orang-orang deh. Gue nih jurusan arsitek nih, lu panggil gue aja nih. Lu buka kayak gitu nggak nanti? Setelah lu lulus kuliah, apa lu kerja dulu sama orang, lu ambil ilmunya, terus lu buka sendiri gitu? Kira-kira langkah lu sekarang apa? kalau mau kayak gitu sih mau nggak mau kerja dulu sama orang karena yang gue tahu sekarang harus ngambil profesi gitu. Profesi dulu ya? Harus ngambil profesi kalau mau jadi arsitek beneran. Ralat dari narasumber. Lulusan sarjana arsitek boleh bekerja menjadi arsitek. Akan tetapi jika orang tersebut tidak mengikuti program profesi, maka setiap ada proyek, nama orang tersebut tidak dicantumkan sebagai arsitek. Nah, jadi intinya kalau misalkan lu kuliah nih udah selesai gitu kan. Seandainya lu nggak menjadi arsitek, berarti lu ada niatan buat jadi profesi lain yang berkaitan dengan arsitek. Iya. Begitu. Nah, dari mana lu bisa dapetin pelajaran itu sebelum misalkan lu menjadi fotografer arsitek ya? Berarti lu harus kuliah lagi atau memang lu kursus lagi atau gimana kira-kira ke depannya? Kayaknya sih enggak. Enggak. Tapi maksudnya lu nanya apa buat pelatihannya gitu? Iya, atau? pelatihannya. Kira-kira ada nggak sih di kampus lu gitu bimbingannya gitu? Ya wadah minat itu. Wadah minat itu ya? Yang pilihan mahasiswa. Pilihan mahasiswa. Jadi kayak emang kita nggak diwajibin, cuman kayak disediain aja kalau lo minat ke fotografi, sok masuk. Kalau lo minatnya ke jurnalistik, sok masuk. Kalau enggak ya udah nggak usah. Tapi semua itu kan ibarat kata kita mesti berkaitan dengan itu kita kan mata kuliah utama kita kan arsitek. Apa enggak? Apa memang dia semacam kayak eskul doang nanti diarahin nih, lu belajar ini nanti lu kembangin sendiri gitu. Iya, ya lebih kayak disediain dan kayak kalau lo mau ikutan ya udah nggak diwajibin. Oh, nggak diwajibin. Nggak berkaitan banget sih sama mata kuliah. Oke, menarik sih, menarik. Nah, sekarang yang gue pengen tahu lagi nih,
Ini dari segi keluarga deh. Lu kan anak cewek nih, dan lu kuliah harus di Bandung. Waktu, ini gue agak-agak intim nih tanya nih. Waktu lu ke Bandung itu, lu izin ke nyokap bokap apa? Orang tua gitu. Waktu lu milih kuliah di luar kota gitu kan. Ya udah, cuma nanya, mau kuliah di Bandung, kalau diterima boleh nggak? Boleh, ya udah. Oh berarti orang tua udah mendukung banget ya? Ya, Meskipun lu harus ngekos ya. gitu, mendukung. Pas waktu lu pernah nggak pas waktu lu di kamar kos gitu kan, udah menjalani kira-kira sebulanan lah ya lu tinggal di Bandung gitu, ngekos sendirian. Lu pernah nggak merasa kayak rasa kangen rumah, homesick gitu, pernah nggak? Oh ya, sempet ada. Sempet. Nah itu kayak gitu, coba ceritain bagaimana lu ngadepin itu semua. Mungkin bagi anak-anak perantau yang ngekos gitu, jauh dari orang tua, jauh dari rumah, bagaimana? Dulu sih ya pas masih maba, baru sebulan pindah, sempat homesick. Cuma ya mungkin karena sibuk dan kayak masih sibuk nyari teman gitu, akhirnya lama-lama homesicknya bisa udah kayak kita lebih terbiasa lama homesick itu. Terus kan sebenarnya Jakarta Bandung kan sebetulnya masih cukup dekat. Jadi kalau tiap bulan pulang tuh masih ideal sih. Jadi pas waktu itu homesick juga sempat pulang, tapi habis itu pas balik lagi Bandung udah kayak lebih fresh. Terus kayak lebih bisa terbiasa sama homesick itulah jadinya. Gitu ya. Ada nggak sih kesulitannya ketika lu harus tinggal di rumah sama di kos itu perbedaannya gimana kesulitannya? Kalau di kos mah tentu aja kayak lebih mandiri kan, cuma dibekalin duit. Lu mau makan, mau ngurusin beli apa, buat cucian segala, lu semua yang ngurusin kan. Kalau di rumah ya udah ada orang lain kan di rumah. Ya itu satu sih. Terus kedua juga gue jadi lebih kayak terbiasa, gue nggak disuruh-suruh kalau di kosan. Oh jadi lebih Jadi kan gue yang inisiatif sendiri kan, kayak gue udah ngerti nih jam makan ya gue pergi cari makan atau gue masak. Kalau di rumah kan pasti kayak masih dipanggil-panggil, kayak disuruh-suruh ayo makan. Padahal sebenarnya kan udah terbiasa gitu loh, kayak gue bisa sendiri, kayak nggak usah diingetin juga gue pasti turun tepat waktu lah. Nah waktu lu ngekos itu berarti lu harus pinter-pinter juga dong nyari temen ya, kayak misalkan cari informasi, tempat makan enak di mana, tempat fotokopi yang murah di mana, itu berarti lu harus cari info sendiri dong ya? Iya. Iya ya. Soalnya itu juga jadi bahan omongan sama kita sih, kalau kita basa-basi kan misalnya. Iya. Kemarin ngeprint di sini mahal gitu. Pokoknya kayak diomongin, terus misalnya kayak ngomongin makanan juga. Udah pernah nyobain ini belum di kampus? Ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak bahan omongan. Jadi sebetulnya kita nggak mencari tahu, tapi akhirnya kayak tahu sendiri. Tahu sendiri. Gara-gara gitu. Tapi pasti awal-awal lu ngekos itu berarti lu kan anak rantau sendiri nih. Teman-teman lu juga ada anak rantau apa memang ada juga orang dari asli Bandungnya gitu? Ya teman-teman mah sebagian ada Bandung asli, tapi sebagian juga rantau gitu banyak. Ya gue nggak tahu saya eksaknya berapa persen, tapi kalau gue hitung dari angkatan gue sendiri kayak 50% orang Jakarta ada. Banyak banget emang. Oke, kita istirahat dulu, kita break dulu. Nah, Rahel, lu kan udah kuliah nih. Dan lu merasakan bagaimana jadi anak kuliahan. Kira-kira bedanya apa sih anak kuliahan sama sekolah, dan apa yang lu nggak dapet waktu lu sekolah gitu? Ya yang gue dapet pas kuliah, ya terutama tuh pola pikir sih, kan berubah banget kan. Terus, maksudnya kayak cara lo nganalisa di sekolah tuh mungkin masih kayak simple banget. Terus pas di kuliah tuh kayak digembor harus cari sana-sini, kebiasaan research gitu jadinya kan. Terus tapi itu juga, gue juga belajar kayak, gue udah kuliah, rantau, masa gue cuma kerjanya cuma ke kelas doang kan, enggak. Ya udah cari kegiatan lain. Jadi, maksudnya selain gue dapet pendidikan di kelas yang formal gitu, ya gue juga dapet pengalaman di luar lah, di lingkungan juga kan. Jadi, kurang lebih ya gue dapet koneksi juga sih, sama pengalaman-pengalaman yang kayak gitu. Nah makanya buat kalian-kalian nih yang mau masuk kuliah nih, jangan jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau bisa kalian banyakin teman, ikut organisasi supaya nantinya kalian dapat berkembang lagi gitu. Ya nggak Rahel? Iya. Betul. Oke Rahel, untuk sesi yang terakhir kira-kira lu ada nggak sih tips dan sarannya untuk generasi-generasi penerus kita yang pengen kuliah? Terutama jurusan arsitek. Ya gue bilang sih
ya ikutin aja sih di kelas dikasih apa. Terus yang kedua juga jangan lupa cari temen. Tapi ya gua nggak nuntut, bukan gua nggak nuntut ya, kayak bukannya gue bilang lo harus cari teman sebanyak-banyaknya ya, nggak semampu lo aja, yang penting lo ada koneksi di sana lah. Soalnya kan kayak saling, kayak seenggaknya teman yang saling mendukung lah kalau lagi susah-susahnya kuliah kan. Gitu Teman aja. seperjuangan lah, seenggaknya dicari aja. Iya, benar. Jadi memang apalagi lu anak rantau mesti banyakin temen juga ya. Iya. Karena kan buat nyari koneksi juga kalau ada apa-apa juga kan, kalau perlu sesuatu. Jadi lebih ada temennya lebih enak. Iya, betul. Oke, itu aja sih dari Rahel yang bisa disampaikan buat teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya, calon-calon yang pengen masuk jurusan arsitek. Thank you banget Rahel atas waktunya. Semoga lu menjadi arsitek yang baik. Terus kedepannya lu juga lebih baik lagi dan mengembangkan lagi ilmu lu di bidang arsitek. Gitu aja sih dari gua. Thank you banget Rahel. Bye-bye.